Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Goran, NIM 2003030100, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pertama, potongan kehidupan dan pikiran Smil. George Smil, anak bungsu dari 7 bersaudara, lahir di Berlin pada tanggal 1 Maret 1858. Ayahnya seorang mitra sebuah pabrik coklat terkenal, meninggal ketika George masih kecil. Seorang teman keluarga mendiri sebuah perusahaan penerbit musik internasional. Dilantik sebagai walinya, dia meninggalkan Smil cukup untuk lagu yang memungkinkan dan untuk memimpin kehidupan seorang sarjana. Smil memasuki Universitas Berlin pada usia 18 tahun untuk mempelajari sarjana. Smil di bidang sosiologi. Untuk alasan ekonomi, komentar tentang buku ini akan dibatasi pada bab pertama garis besar sosiologi, karena sebagian konteks paragraf sebelumnya halaman-halaman berikut membahas karya Smil. Perawatan itu tentu saja diberikan warna oleh negara-negara berkembang sebelumnya. Dengan konsep mereka tentang Smil, tetapi sebuah penafsiran Smil menulis akan selalu diakui atau tidak juga pengakuan penerjemah. Keterlibatan penerjemah menentukan pada wawasan yang tidak diperoleh dengan cara lain, dan ada kesempatan bahwa ia menjadi contoh yang objektif dan dengan demikian dibenarkan. Akan tetapi, dua pengamatan harus dilakukan sebelum membahas bidang sosiologi. Yang pertama akan dibuat oleh pembaca untuk dirinya sendiri adalah bahwa komentar-komentar berikut tidak dapat dipahami tanpa mengetahui teks mereka. Tanpa pengamatan kedua yang jelas, pembaca bisa memperoleh kesan yang keliru atau menjadi bingung. Untuk mengembangkan sifat sosiologi, Smil mengkritik dan dua konsep yang sama menyesatkan dari pokok pembahasan masyarakat. Salah satunya menimbulkan konsepnya, yang lain mengekspresikannya. Artinya Smil menyarankan untuk kita tidak dapat puas dengan mengakui bahwa individu sajalah nyata atau bahwa masyarakat saja adalah nyata. Kita tidak dapat melakukannya tanpa salah satu dari kedua gagasan tersebut, sebab masyarakat termasuk di antara isi yang paling tidak meragukan dan paling abstrak dari pengetahuan manusia, dan individu meskipun bukan unit kognitif utama adalah objek pengalaman. Dalam aspek karakter sosiologi, Smil kembali pada masalah menetapkan ilmu sosiologi dalam menghadapi pengamatan bahwa manusia dalam segala aspek kehidupan dan tidak ditentukan oleh fakta bahwa ia adalah makhluk sosial. Bukan demikian, dia bertanya, sebagaimana dipertahankan oleh gagasan masyarakat yang dilebih-lebihkan yang disebut sebelumnya oleh Smil. Apakah ini tidak mengurangi semua ilmu manusia menjadi bagian dari ilmu kehidupan sosial? Karena Smil yakin bahwa sains sosial khusus akan terus berlanjut
tidak soal bagaimana sosiologi berkembang, jawabannya selalu negatif. Oleh karena itu, untuk menetapkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang belum ada dalam bahasa utopia, ilmu pengetahuan master, rute yang berada harus diambil. Smil menyerahkan rute ini dengan menarik perhatian pada sudut pandang sosiologis dalam perkataannya untuk mengakui produksi sosial, yaitu penjelasan sosial tentang fenomena sejarah. Penjelasan ini secara historis menggantikan penjelasan dalam hal produksi oleh individu dan oleh campur tangan ilahi untuk bertindak berdasarkan pengetahuan bahwa fenomena sejarah adalah produk sosial, untuk memandangnya dengan sudut pandang baru, untuk mengadopsi metode baru, menelatnya singkatnya dengan membentuk metode baru untuk ilmu-ilmu sejarah dari dan hasil kemungkinan solusi atau studi lebih dalam yang mungkin berasal dari bidang pengetahuan membantah cukup berbeda dari bidang masalah tertentu yang sedang diselidiki. Area masalah pertama yang menghasilkan artikulasi dari sosiologi umum diperkenalkan oleh proposisi bahwa kehidupan manusia dapat dipertimbangkan dari tiga objektif, individu dan sosial, bahwa yang terakhir dari sudut pandang sosial ini tidak sepenuhnya jelas, tidak ada kebenaran, tidak ada keberatan. Menurut Smil, karena merupakan karakteristik pikiran manusia untuk sanggup mendirikan struktur yang kokoh, sementara pondasinya masih tidak kokoh. Area masalah kedua dan jelas sosiologi murni atau formal menyelidiki bentuk-bentuk sosial untuk sendiri yang membuat masyarakat dari jumlah manusia yang hidup. Contoh bentuk-bentuk tersebut adalah superioritas dan kepatuhan persaingan, pembagian kerja, pembentukan partai, referensi, solidaritas batin, disertai dengan eksklusivitas keluar. Smil menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ini yang serupa boleh dijadikan oleh kelompok-kelompok yang paling beragama dan minat yang sama mungkin terwujud dalam bentuk-bentuk yang sangat berbeda. Smil mengurangi kelompok-kelompok dan kepentingan bersama-sama di bawah kategori isi yang secara singkat dikontraksikan dengan bentuk atau sosialisasi. Dalam hal pokok bahasan, sosiologi formal bukanlah ilmu khusus sebagai sosiologi, berbeda dalam hal area masalah pertama. Namun dalam hal yang jelas, tentu cara mengajukan pertanyaan sosiologi adalah ilmu khusus, bahkan di sini implikasinya tampaknya sosiologi formal dan umum memiliki berbagai pokok bahasa, dan untuk alasan ini adalah sains khusus dalam arti yang berbeda. Pembahasan tentang filsafat sosiologi. Jenis ketiga dari karakter dimulai dengan pengobatan dimensi filsafat sains, tetapi kemudian mengarah pada kesimpulan yang menunjukkan bahwa sosiologi muncul sebagai epistemologi dari ilmu sosial khusus sebagai analisis dan sistematis dari dasar bentuk dan norma-norma mereka. Dan demikian pula tampaknya agak bermasalah untuk mengenai penyelidikan
metafisika. Konsekuensi dari studi sosiologis lebih akurat ditunjukkan sebagai penyelidikan ke sifat realitas yang disarankan oleh studi fenomena sosial, atau secara singkat sebagai ontologi pada kesempatan fenomena sosial. Dan kebingungan ini diperankan oleh fakta bahwa hanya 3 bagian pertama dari sosial. Tetapi apa penilaian konsep sosiologis Mill yang diberikan dalam Grunderven, sebuah karya yang ditulis olehnya ketika dia sudah sangat menderita karena penyakit yang mengakibatkan kematian, dan yang harus dianggap sebagai upaya yang gagal untuk mempopulerkan teorinya. Pertunjukan untuk memahami sosiologi Smil didukung oleh pendapatan bahwa Smil tidak berhasil dari objektifing sikapnya atau mengatur gagasan ini menjadi bingkai yang lebih luas pekerjaan. Dia menghadapi siswa dari semua filosofinya dan masalah sifat sikap di satu sisi dengan kebiasaan di sisi lain dan hubungan mereka. Komponen penting dari cara ini untuk memahami dunia dalam kerangka sosiologinya adalah apa yang ia pahami menjadi sosiologi sebagai metode. Baik, hanya ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.